Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarmizi. Saya perwakilan dari kelompok 4 sekaligus sebagai pemateri pertama. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Junaida MPD yang telah membimbing kami. Baiklah, saya akan membawakan materi yang pertama tentang ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kalimat, kata, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan yang berlaku sekarang dinamakan ejaan yang disempurnakan, atau lebih dikenal dengan EYD. EYD merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Tetapi, pada tahun 2015, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015, EYD resmi digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan PUEB. Selanjutnya ada perkembangan ejaan. Pertama, ejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Ejaan Van Ophusen dirancang oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophusen yaitu huruf J sebagai huruf pengganti Y, huruf OE sebagai huruf pengganti U, dan tanda diakritik seperti koma ain dan tierna. Selanjutnya, fungsi dari ejaan. Ejaan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, untuk membantu pemahaman pembaca di dalam menerjemahkan informasi yang disampaikan secara tertulis. Saya Epi Nurjana Siregar akan melanjutkan materi pembahasan dari saudara Muhammad Tarmizi. B. Ejaan Suandi 19 Maret tahun 1947. Hal-hal yang perlu diketahui sehubung dengan pergantian ejaan itu, yaitu yang pertama, huruf OE diganti dengan U, seperti pada guru, itu, dan umur. Yang kedua, bunyi hamzah dengan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti kepada kata-kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Yang ketiga, kata ulang bisa ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di, pada, di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di, pada ditulis dan di karang. C. Ejaan Melindo. Kongres Bahasa Indonesia II, Medan pada tahun 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu yang diketuai oleh Slamet Mulyana Syekh Nasir bin Ismail, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. D. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, melalui pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156-P-1972, Amran Halim sebagai ketua menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat putusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 0543A/1987 tanggal 9 September tahun 1987. E. Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI. Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama yaitu penambahan huruf vokal diftong. Pada IED, huruf vokal diftong hanya ada 3, yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EBI, huruf vokal diftong ditambah 1, yaitu e. Misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua yaitu penggunaan huruf tebal. Dalam IED, fungsi huruf tebal ada 3. Yang pertama, untuk menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Yang kedua, mengkhususkan huruf. Dan yang ketiga, menuliskan lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga tersebut dihapus. Saya Aprila Putri akan melanjutkan penjelasan dari saudari Epi. Ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf. Ejaan Indonesia menggunakan ejaan fenomenis di mana hanya ada satu bunyi untuk satu lambang. Berbeda dengan bahasa Inggris yang satu lambang memiliki beberapa bunyi. Namun huruf bahasa Indonesia seperti yang kita kenal dengan huruf abjad dan juga penggabungan untuk melambangkan diftong seperti au, harimau, atau penggabungan khusus seperti eng, lambang. Yang kedua, penulisan huruf. Huruf terdiri atas huruf kecil, huruf kapital, dan huruf miring. Huruf kapital adalah huruf yang berbentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Huruf miring adalah huruf yang ditulis untuk diketik miring untuk menegaskan huruf atau bagian kata tertentu. Yang ketiga, penulisan kata. Penulisan kata adalah proses untuk cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan saat digunakan dalam berbahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap bahwa belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap bahasa asing, sehingga tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Penyerapan unsur asing adalah pemakaian bahasa Indonesia yang digunakan sepanjang memiliki konsep yang terdapat dalam unsur asing yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing itu merupakan istilah teknis sehingga tidak ada yang layak mewakili dalam bahasa Indonesia. Akhirnya dibenarkan, diterima atau dipakai dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, apabila dalam bahasa Indonesia sudah ada unsur yang mewakili konsep tersebut, maka penyerapan unsur asing itu tidak perlu diterima. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Tanda baca meliputi tanda titik, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda garis miring, tanda petik gamba, tanda petik ganda, tanda pisah, dan tanda elipsis. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.